Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam media warahmatullahi NU wabarakatuh. dimanapun berada. Kali ini kita ada acara bincang-bincang dengan tokoh-tokoh NU, baik di Sidomulyo maupun di luar Sidomulyo. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ini adalah dulu yang mengawali santunan yatim piatu di Desa Sidomulyo, ya, yang saat ini sudah terkenal di mana-mana ya. Jadi santunan yatim piatu di Desa Sidomulyo itu sudah mencapai lebih dari 200 juta ya setahun ya. Dan kenapa kok bisa seperti itu? Seperti apa awal mulanya? Kita malam hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan beliau yang dulu pertama kali mengadakan santunan yatim piatu di Desa Sidomulyo. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Mukhid MAG. Beliau ini pernah bekerja di Depak Kota Magelang dan saat ini menjadi dosen di Untidar dan Inisnu. Unisnu, nggih. Temanggung nggih. Nggih. Beliau jadi dosen di Untidar dan Unisnu Temanggung. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Apa kabar Pak Ukit nggih? Alhamdulillah. Biasa Baik, dipanggil baik, Pak nggih. Ukit. Apa kabar Pak? Baik-baik ya. Nggih, nyuwun ngapunten Pak, ini malam-malam kita sowan ke sini. Tadi kita sampaikan untuk mengetahui sejarah awal mulanya dulu santunan yatim piatu di Desa Sidomulyo, Pak. Itu gimana Pak awalnya? Oh, nggih, nggih. Ya diawali dari waktu itu katakanlah pengurus Ansor ya. Jadi kami Ansor, nggih. kami waktu itu jadi ketua. Oh, nggih, nggih. Kemudian sekretarisnya Pak Fakihudin, Almarhum, nggih. almarhum sekarang. Kemudian bendaranya Pak Masruhin. Sojomoto. Nah, Nggih. itu ya kemana-mana ya bertiga itu. Nggih, nggih, nggih. Kemudian kok ada usulan dari Mas Ruhin ini, mbok nganake anu yo santunan yatim piatu. Wah, kepiye carane? Nggih, nggih, nggih. Nah, ya ngumpulke duit yo wehke. Nah, kepercayaane ayo dijajal lah. Karena nggih, kita nggih. mencoba mengumpulkan pengurus, tapi harus juga minta restu kiai. Nggih, nggih. Jadi dari waktu itu rapat pertama tuh di tempatnya Pak Kiai Maksum Zarkoni Kalongan. Kemudian mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau. Kemudian kita rapatkan dan waktu itu terus terang yang kami usulkan itu yatim dan piatu. Karena Yang orang tua apa? Ayahnya meninggal. ayahnya ataupun, meninggal dan ibunya meninggal ataupun, nggih. ataupun ibunya meninggal. Karena kondisi di Indonesia, di Jawa khususnya ini tidak tentu orang laki-laki yang bekerja. Nggih, nggih, nggih. Mungkin wanita yang bekerja penghasilannya lebih besar. Nah, itu jadi Ketika waktu itu ibunya meninggal juga repot gitu ya. ke lab juga. Nggih, Nah, nggih. kemudian itu diterima. Mhm. Nah, kemudian kita susun panitia, kemudian nanti dijatuhkan di kampung mana. Nah, pertama ya di Kalongan itu Nggih. Tahun berapa itu Pak? tahun 91. Tahun 91. Nggih, nggih. Dan kita ngundang Pak Kiai Said Asrori yang sekarang Katib Am itu. Oh, nggih. Sekarang Nah, jadi itu Katib Am PBNU dulu ya. waktu masih muda itu masih junior, masih latihan. Nggih, nggih. Nah, itu jadi ketika membuat panitia, kemudian dari masing-masing dusun ditunjuk satu koordinator untuk mengumpulkan dana itu. Iya, iya. Nah, waktu itu kita mendapatkan Rp300.000. Pertama itu 300. Pertama Rp300.000. Nah, kemudian itu ya terjadi apa ya gampangnya kepercayaan masyarakat masih kurang. Jadi Nggih, nggih, nggih. ketika kita masuk dari rumah ke rumah itu kan ya mengalami kendala-kendala ya ada yang malu dan sebagainya. Iya, iya. Jadi Karena baru pertama. dari koordinator ya malu ya takut dan sebagainya. Nggih, nggih, nggih. Nah, kemudian kita adakan pengajian itu pertama di Kalongan itu. Tapi ya panitianya itu Dari Ansor itu ya. jadi dari Ansor. Nggih. Bukan panitia dusun seperti sekarang ya. Belum masih Ansor panitia.
Anggota pengurus ansor ya urunan. Nggih. Jadi Untuk pengajiannya ya, untuk karena pengajiannya, di luar dana santunan tadi ngeten nggih. ya, jadi yang masyarakat itu diminta santunan untuk yatim, kemudian dari pengurus ansor yang tertulis itu urunan. Ya makanya ya seadanya kan Iya, itu. iya, iya. Dulu pertama kali di Kalongan nggih. Di Kalongan nggih. Itu anak yatimnya ada berapa? Ada 15. 15 nggih. Jadi satu anak anak dapat itu mendapatkan 20.000 rupiah. 20.000, nggih. Wah, seneng banget zaman biyen. Tahun 91 nggih gitu nggih. Seneng. Nggih, nggih. Tahun 91 Itu, dapat nggih. uang 20.000 nggih per anak nggih, nggih. Nah, kemudian itu seperti itu dari tahun ke tahun semakin meningkat dan waktu saya jadi ketua 4 kali, jadi 4 ketua kali ya? ansor itu jadi cara kegiatan yang lain tidak jalan tapi yatim piatu jalan. Nah, itu Nggih, jadi gitu, nggih. 1, 92, 93, 94 itu saya sebagai ketua. Masih dipegang ansor nggih. Ansor. Nah, kemudian tahun berikutnya kita serahkan ke NU. Nggih. Nah, agar panitianya lebih leluasa dan masyarakatnya kan NU kan nom tua gede cilik kan. Nggih, Nah, itu lebih jadi bisa mencakupnya lebih luas nggih. nggih. Nah, sehingga ditangani NU juga semakin meningkat sama saja. Yang kemudian pengajian itu diserahkan ke dusun secara bergiliran. Kalau dulu kan ada 8 dusun itu. Iya, iya. Ya, dari Sumberan, Kembaran, Kalangan, Atikromo, Sojobertolor, Sor Kidul, Dong, Kepis, Kemplak. Nah, Iya, itu. nggih, nggih, nggih. Nah, itu dari perjalanan selanjutnya Itu yang waktu itu ketuanya NU siapa? Yang setelah Pak Rifai, Pak Kiai Rifai Sojoberto Kidul. Sojoberto Kidul itu ketua Nggih. NU waktu itu nggih, Nggih. yang meneruskan kegiatan Nggih. itu nggih. Jadi nah kemudian ya pernah sekali itu di Indrojogan malah. Iya. Di Indrojogan itu bapak saya dijadikan ketua panitia. Wah, aku kira iso omong, apa omong anake. Akhirnya saya nyambut. Jadi titipan. Ini kula makili bapak lho niki. Oh, nggih, nggih. Jadi pas disusukan jenengan makili Nggih, panitia ya. di langgarnya Pak Abdul Karim itu. Oh, nggih, nggih, di Langgar Wetan nggih, nggih, nggih. Itu teman-teman awal mula sejarahnya apa? Santunan yatim piatu di Sidomulyo nggih. Nggih. Ini makin tahun makin meningkat nggih, apa perolehannya nggih. Itu Nggih. ada faktor apa itu, Pak? Jadi setelah dari tahun ke tahun meningkat itu kami selidiki itu kira-kira jadi kan dari unsur kepercayaan. Iya, iya. Jadi dari dapatnya diumumkan semua, yatimnya berapa, satu orang dapat berapa diberikan semua. Iya. Nah, jadi masyarakat jadi percaya. Nah, di samping itu ada semacam kesadaran pribadi bahwa setelah menyantuni anak piatu itu ekonominya meningkat. Yang sebelumnya juga dengan oleh kiai-kiai dikasih motivasi dengan keutamaan orang memberikan anak yatim itu. Nah, sehingga sampai sekarang ini sudah mencapai 200 juta, 230 lebih, Nggih, hampir 240 juta. iya, iya, iya. Itu. Dan kemarin terakhir di Indrojogan itu satu anak dapat 14 juta itu. Jadi dibagikan ke anak-anak, biasanya dibagikan semua atau bagaimana Pak ya teknisnya? Nah, pada awal-awalnya memang Nggih. dibagikan semua karena ya dalam jumlah yang sedikit nggih. Nggih, nggih. Itu nah waktu zaman awal-awal itu waktunya kita letakkan di Nah, bulan puasa akhir. Oh. Itu untuk persiapan lebaran. Karena untuk bodonan, untuk oke, lebaran. oke, oke. Atau jadi itu waktu saya masih seperti itu. Iya. Jadi sampai 4 tahun itu ya ge bodoh anaknya kan itu. Iya, iya. Nah, lama-kelamaan ya dari panitia kami juga memantau kan juga tidak ketua kayak ngrungokke melu anu kan. Nggih, nggih. Nah, itu akhirnya setelah mendapatkan jutaan itu kan kemudian dibagi. Dititipkan sekolah sebagian besar, kemudian yang diberikan cash itu paling hanya 1 juta, 1,5 gitu. Iya, iya. Itu sehingga dana bisa tersimpan di sekolahan dan untuk aman. lebih ke pendidikan ya. Nggih. Nggih, nggih. Karena non sewu disinyalir ada itu
bar nampa anu kok nggone nganggo kalung gede. Ada orang lain curiga padahal ya udah enggak mesti sekolah itu. Tapi untuk lebih anu kepercayaan akhirnya ditambungkan di sekolahan nggih. Ketika anaknya membutuhkan bisa minta ke sekolahan nggih. Itu teknisnya sendiri kalau sekarang bagaimana Pak pengumpulan dana itu? Kalau pengumpulan dana masih seperti yang dulu, cuma sekarang orang jadi koordinator kan sudah pede. Iya, karena udah jadi ketika pada semangat ya. Dari panitia rapat, kemudian menunjuk salah satu atau 2 orang per kampung, nanti dikasih proposal, mereka mengedarkan ke kampungnya masing-masing. Dan ini sekarang kan malah ini jadi sudah tren di beberapa RT mujahadah itu menabung. Menabung. Jadi kalau di tempat saya di sini ya RT 4 ini dan RT yang lain juga sama. Jadi setiap malam Jumat kan mujahadah ya yasinan tahlilan itu. Sambil ada uang yang rutin jimpitan. Kemudian ada juga yang ini nitip tabung. Nah, itu ada yang memegang. Jadi yang memegang menerima dicatat nanti pada sudah menjelang sesuai namanya nggih. Ya, ditulis nama. Jadi berapapun jadi sudah dibuat nama 1 2 3 4 red. Kemudian nomor kolom-kolom itu kan seperti absen anak sekolah itu. Nah, tanggal sekian titip sekian, tanggal sekian titip sekian itu kan ada kalau kosong-kosong. Nah, itu tertib sekali. Sehingga ketika sudah sampai saatnya banyak yang turah. Orang gimana ya? Jadi targetnya minimal 200. Orang selesai 400, wah kabeh. Kan itu. Kalau misalnya merasa kurang nambahi. Nah, kalau saya itu kurang dulu. Iya, karena mungkin pas mujahadah lupa. Nah, jadi ya tak lumpur esuk wae lah kan. Jadi setelah itu minimal piro orang saya 300. Jadi sekarang udah jadi kebiasaan nggih. Biasa nggih. Dan kalau sekarang bulannya udah dimajukan kayaknya. Nah, sekarang bulannya dimajukan Rejeb ruah nggih habis ruah sebelum puasa. Nggih, setelah nyadran nggih. Jadi ruah di tanggal tua. Pasale tanggal 6 do nyadran, wong ribut. Tanggal tua santai-santai. Dan bisa untuk sanggup puasa gitu. Mungkin pertimbangannya. Nggih. Itu tentang santunan yatim piatu di Desa Sidomulyo. Kemudian harapan. Nah, ini harapan dari jenengan kaitan dengan santunan yatim piatu ini apa, karena perkembangannya sudah sangat pesat ini Pak. Jadi kalau harapan itu sudah lama ya contoh soal yang rapat itu. Jadi kalau bisa itu ya, itu dibuat semacam yayasan, ada izinnya. Nah, kemudian itu uang itu ditampung di situ. Jadi nanti ketika anak itu membutuhkan untuk keperluan sekolah, keluarkan. Katakanlah yang mengeluarkan bendahara tapi atas izin ketua kan itu. Dari sekolah rekomendasi butuh ini, lapor. Minta rekomendasi dari ketua oleh. Nah, itu kayak itu jane. Itu kalau bisa dikawal sampai SMA kan lumayan. Jadi untuk keperluan seragam, untuk keperluan misalnya sekolah teknik, praktek-praktek itu kan banyak biayanya. Sekarang apalagi daftar sekolah ya mahal ya Pak, SMP, SMA. 8 juta ya. Iya. Kalau nggak dikawal sebenarnya ya nanti repot ya. Kalau dikawal kan bisa dananya bisa diarahkan ke sana gitu. Dan ini memotivasi bahwa anak itu cenderung untuk sekolah karena ada dana itu. Nah, kalau tidak kan ya kena gelian-lian ini. Dan kalau sampai saat ini baru ini ya sampai taraf SD atau MI ya. SD, MI. Ditabung di situ nanti setelah itu dilepas itu ada wacana itu kalau bisa dikawal sampai SMA lah gitu, karena biaya pendidikan ya mahal gitu. Sehingga dana itu kan tapi adil tapi tidak sama. Pokoknya tekan SMA. Nah, anak yang yatimnya sejak dari SD pokoknya dikawal sampai SMA. Hal itu saya kira bagus juga karena
walaupun katanya yang yatimnya mulai kelas 6 kan dapat sekali, ini kok tetap dikalkulkan SMA. Yang dapat dari bayi tetap tekan SMA kan gitu. Nggih. Ini ora adil tapi nanti ya iso anu kabeh tercukupi kan gitu. Nggih. Itu kan juga niatnya juga membantu ya Nggih. supaya pendidikannya bisa tercover ya Pak ya. Nggih. Nggih. Ini masih menambahkan Pak ya. Jadi kenapa orang kok bisa apa sekarang sampai 200 juta atau lebih itu ada apa itu Pak? Oh nggih. Jadi ini anu ya di samping para kiai dalam setiap pengajian itu menyampaikan fadilah-fadilahnya, juga dirasakan langsung oleh warga setelah menyantuni anak yatim itu kok ekonominya meningkat kan itu. Iya. Bahkan itu di Sidomulyo itu saya lihat merata, rumahnya sudah bagus-bagus, motornya bagus-bagus, mobilnya juga banyak. Menurut saya bang mendem Iya. mobilnya sudah banyak, Iya. rumahnya sudah bagus. Yang dulu waktu sebelum ini kan ya hanya biasa-biasa aja. Dan dulu awal mula apa peningkatannya tajam itu waktu di Pendem itu Pak ya. Jadi mungkin bagi warga Sidomulyo wah Pendem aja bisa seperti itu ya. Apa Pendem itu kan aku? Pendem itu apa ya bagian dari satu RT-nya Kembaran ya. Satu RT. Jadi teman-teman yang belum tahu ada di sini ada namanya Pendem. Pendem itu sebenarnya ikut Kembaran ya. Dia cuma satu RT tapi dia gilir ke sendiri ya waktu itu. Terus nah itu hasilnya sangat banyak santunannya, kemudian acaranya itu gedean gitu, ada ngundang drum band dan sebagainya. Waktu itu Ansor Sidomulyo baru bangkit juga pertama kali nyanyi di situ Pak ya. Nyanyi apa Indonesia Raya itu. Mau nyanyi Yala Waton kayaknya belum hafal. Karena saya waktu itu dirijennya jadi masih ingat. Itu. Jadi di Pendem itu emang apa awal mulanya jadi motivasi buat yang lain juga gitu. Akhirnya dusun yang lain kan wah mosok kalah sama Pendem yang cuma satu RT kayak gitu Pak ya. Jadi dari situ ekonominya alhamdulillah bisa meningkat ya. Termasuk tak rasanya aku barang. Wes. Itu rasakan ya. Opo iso barang. Keturutan kekarepane. Nah, itu teman-teman dimanapun berada itu jadi fadilahnya santunan yatim piatu sangat besar sekali. Mungkin ada pengalaman menarik selama santunan yatim piatu ini Pak dari awal sampai sekarang. Kalau pengalaman menarik itu enggak dengan apa? Oke, wong liya ding. Selain apa? Bukan ini. Nggih. Jadi ono wong ke meri. Nggih. Jadi ini kaitannya dengan orang meninggal ya. Nggih. Jadi saya pas waktu itu nyantuni sing mbok rondo tapi. Oh, nggih. Mbok rondo apa wis. Kemudian ada orang tua bilang, "Naukit kok anak aku ora oleh." Kasih enten aku iki. Dan rondo tebane tinggal bojone. Wah, mbon sakit banget. Sesuk bojone mati. Bojone sing ngomong kuwi. Jadi untuk anak yatim nek bangsa ini perlu satu tip tadi. Walaupun kita senang dia dapat banyak, tapi kita jangan meri. Ayo nek meri yo pengen mati po kan. Itu jadi bersyukur karena kita bisa memberi, tapi janganlah kita sebagai penerima. Pak Yai ada pernah nggak ditanya-tanya oleh orang luar ini gimana kok bisa berkembang seperti ini? Oh pernah. Jadi contoh ini saya ditanya orang Banjarharjo, sampai ngundang saya. Oh ngundang juga. Kumpulan NU, pengurus NU dan barang saya suruh cerita. Kon cerita awet awal sampai olah akeh iki. Ya kurang lebih jelasnya datang ke sana. Aku ngono. Iya. Temoni wong ini. Berarti sempat diundang ke Banjarharjo. Salaman ya? Oh. Itu ya 5 tahun yang lalu lah. Jadi kan berbagi tipsnya gitu. Ya, dan sekarang kayaknya udah mulai ya santunan kayaknya Banjarharjo. Karena dengan adanya Sidomulyo seperti ini akhirnya banyak desa lain sekarang banyak yang sudah ikut juga ya. Tanjung Anom, Ngadirejo dan yang lain. Nah, kemarin dari Ngarberno juga udah mulai banyak karena udah beberapa tahun. Ya, jadi itu teman-teman di rumah jadi
santunan yatim piatu Desa Sidomulyo itu sudah yang ke-31 nggih. Jadi ketika tahu angkanya segitu itu memang melalui proses yang panjang ya Pak ya. Wah, Nggih. nggih, nggih. Tidak serta-merta nggih, dan alhamdulillah program yang dulu dari Ansor bisa diteruskan NU Oh, nggih. dan bisa diteruskan sampai sekarang nggih. Nggih, Sudah sampai terus. 31 tahun ya. Jadi dari tahun 91 sampai sekarang sudah 31 kali nggih. Nah, Itu suatu yang luar biasa. Ini kita juga mungkin mewakili dari yang lain Pak Yai, terima kasih dulu nggih. sudah menginspirasi. Dan ini buat teman-teman Ansor sekarang loh. Ansor dulu tahun 91 bisa meninggalkan sesuatu seperti itu ya Pak Yai. Jadi Mungkin pengurus Ansor itu orang yang nanggung. iya, gimana Pak Yai? Dari segi ekonomi sama sekali belum mapan, neng Nggih. kudu berjuang. Nggih. Nah, kudu iso bagi waktu, kudu iso bagi pikiran, sing iso sukses kabeh kan itu. Nggih, nggih. Itu. Nah, tapi akhirnya Nggih. yes, saya sekarang menikmati nikmatnya dulu berjuang. Nggih, jadi jangan ragu-ragu untuk berjuang di Ansor nggih. Nah, nggih. Dan Pak Yai ini dulu udah melalui pengkaderan nggih dari mungkin IPNU ya dulu. Wah, saya di IPNU Nggih. dan PMI. Pengalaman dulu di gimana? Organisasi IPNU di mana? Nah, kalau IPNU saya waktu tahun 90 itu kan dari Sebelum Ansor nggih. sebelum Ansor bangkit itu IPNU Salaman. Oh, IPNU Salaman. Jadi ketuanya Pak Miftah, Pak Miftah Jarkasi. wakilnya Yang sekarang jadi ketua MBC. ketua MBC itu ketua IPNU, Nggih. MBC, anak cabang. Wakilnya saya dan Jadin. Pak Mujadin, Putu Murja nggih. Nah, kemudian sekretarisnya Hudzaifah dan Fat Hularifin. Wes. Jo- Ini pengurus IPNU-nya zaman dulu. Ah. Salaman ya. Heeh. Koneng-koneng jadi Nah, pegawai semua nih. kemudian bendaharanya siapa sih Mufid sama Kanifuddin. Menurut saya dari yang aktif itu semua jadi pegawai. Iya, iya. Jadi Miftah Depak Purworejo. Purworejo Kasbag TU. Nggih. Jadin DPR nganti sore suwe. Aku yo Kasbag TU. Nggih. Sekretarisnya Hudzaifah malah Anu, Kakak Depak. kepala depak. Kemudian bendaharanya sing mati siji guru SMA Negeri Bandungan. Pak sinten? Hanifuddin. Orang mana tuh? Bandano Kaliabu. Oh, Kaliabu. Saiki ndek adi jenenge Sarip, biyen aktivis IPNU saiki dadi camat nang Garjo. Oh, Pak Sarifudin ya. Anu Sarip Dayat. Nggih, Anu, nggih. Camat Tegalrejo Magelang saiki iki. Sekarang Saiki ketemu. itu. Itu Pak Sarif. Ya itu Pak, jadi salah satu ini ya berkahnya dulu berjuang dari IPNU ya. Dari Terus IPNU. Dari IPNU terus ke Ansor ya. Dari IPNU saya di PMI. di Ma'arif Cabang, bendahara. Enggak, yang tadi kan Ansor. Iya nih aku melompat. Oh, lupa. Jadi dari IPNU kemudian Ma'arif Dulu waktu itu MBC. ngajar di mana? Pas jadi PGA Arif. Negeri Magelang. Oh, nggih. PGA Negeri dan semuanya Ma'arif. Nggih. Ya terus tainu bareng. Nggih. Mulai tainu wis 30 tahun, 32 tahun sebenarnya. Di Stainu. Nggih. Di Stainu mana? Manggung Temanggung. Oh. Ini udah ngajar lebih dari 30 tahun. 32 tahun. Nggih. Kemudian di Untidar sudah 7 tahun. 7 tahun. Tekan tahun 15. Nggih. Kalau di Salaman setelah IPNU aktif di Salaman enggak? Di MBC itu langsung. Oh, langsung MBC. Nggih. Nggih. Karena Ansornya di Sidomulyo bisa meninggalkan santunan yatim piatu nih. Kemudian di MBC nggih. Nggih. Kemudian awalnya ngajar nang SMP Sultan Agung itu juga. Awalnya dulu. Oh iya. Nggih. Dan sekarang aktif ngajar di mana, Pak? Sekarang di Universitas Tidar dan Inisnu Temanggung. Ngajar apa? PAI. PAI nggih. Kan PAI Magelang sing Tidar PAI nih yang kalau yang di Inisnu kan ya ono ilmu kalam, ono filsafat, ono usul fikih, ono aswaja nahdiyah. Nah, sekarang di saya itu malah saya jadi ketua PKAN. Pusat Kajian Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Wis. Jadi ketuanya. Nggih. Ayo tangkep Kiai. Ya itu suka-dukanya Pak Yai dulu di organisasi ya. Jadi buat teman-teman yang ikut organisasi mantep mawon gitu. Kalau nanti insya Allah akan dapat hasil gitu.
Dan tadi ya sampaikan ini Ibnune salaman dulu nggih. Itu pas jaya-jayane nggih. Jos itu Pak Miftah Jarkasi sekarang jadi ketua MBC-nya. Kata MBC. Dulu ketua Ibnu tahun 80-an gitu. Dia wakil Rais Suriah ya. Kalau jadi wakil Pak Suriah ini nggih. Nggih, luar biasa sekali. Mungkin terakhir Pak Yai ada pesan-pesan untuk warga Sidomulyo atau mungkin warga lain di luar Sidomulyo mungkin Pak Yai kaitan dengan santunan yatim piatu. Oh, nggih. Jadi yang pertama untuk warga NU seluruhnya Sidomulyo maupun di tempat yang lain silahkan jangan eman-eman beramal. Karena kembalinya kepada kita juga. Nah, kemudian kepada ini cah nom-nom ya. Ini jadi saya dulu juga pernah muda ya dolan-dolan kaya sampean padha ning dolane berorganisasi. Pokoknya mbuh niate apa ora ngerti ning pokoknya niate wah iki nang ibadah ya kan gitu. Nah, sekarang bisa kita rasakan. Jadi hasilnya itu saya tidak pernah pegang uang, tidak pernah, tapi setiap keinginannya keturutan. Wis. Itu yang diharapkan. Wah. Jadi ya anak 5, nek sing 3 S2 kabeh ora. Wis. 5 ada S2 semua nih. 5, sing S3 S2. Apa 3, S2 3. Kaji ping 4. Oh. Sudah daftar kabeh kan gitu. Itu salah satu anugerah ya kira-kira saka kuwi lah. Gitu. Itulah tadi obrolan kita dengan Pak Kyai Uhid ya, tentang sejarah dulu awal mula santunan yatim piatu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua yang melihat video ini ya. Sampai ketemu lagi di obrolan kita berikutnya. Cukup sekian. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.